Bisa lebih hemat hampir sejuta, apakah Poco X7 regular ini lebih worth it dibanding varian Pro-nya? Kira-kira seberapa jauh perbedaan performance-nya? Kameranya beda langit dan bumi nggak? Fitur-fitur lain yang dipangkas apa aja? Yuk kita bahas! Seperti biasa, kita kepoin boxnya dulu, yang udah melekat dengan warna hitam dan kuningnya ini. Yang mana sama persis kayak saudaranya kemarin ya, cuman tanpa tulisan Pro. Dalamnya ada kotak kuning dulu nih, yang isinya SIM ejector, kertas-kertas yang sering ditelantarkan, casing hitam elastis, terus ada HP-nya, kepala charger 45 watt, dan kabel chargeran Type A ke Type C. Pas dinyalain langsung disambut sama HyperOS 1 dan masih berbasis Android 14 ya. Kenapa nggak sekalian disamain ke Android 15 HyperOS 2 ya? Habis itu kayak biasa, gue setup dulu dan setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 28GB dari total 256 punya gue. Habis itu cus kita update software 700-an mega dulu. Impresi awal gue lihat HP ini, ini mirip Redmi Note 14 Pro 5G nggak sih? Ternyata setelah gue cek emang bener-bener rebrand gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di bagian speknya. Buat desain backnya langsung ingetin gua sama Poco X3 series dengan tulisan Poco yang cukup gede di belakang. Jujur buat gua sih nggak banget. Selebihnya ya bisa dibilang punya desain yang cukup berkilau ya, dengan garis-garis emas di kamera modul. Buat material HP-nya itu dari PU leather, yang artinya berbahan plastik tapi dibikin menyerupai bahan kulit, jadi dia bertekstur gitu. Untuk feel genggam cukup nyaman ya, karena ada lengkungan di bagian depan sama belakang. Dan pasti kalian baru ngeh kalau ini adalah HP lengkung pertama dari Poco loh. Wah, apakah artinya Poco naik level? Cuman entah kenapa di frame kanan bawah sini agak ngeganjel gitu, kayak nggak nyatu ya. Padahal di bagian atas aman-aman aja. Di sisi sebelahnya juga mulus. Apakah gua sangat beruntung dapat unit special edition? Waduh. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, yang mana power buttonnya itu nggak kuning kayak di Pro version. Habis itu di kiri kosong, di atas ada speaker, infrared, dan mic. Kalau di bawah ada speaker lagi, mic, port Type-C, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Terus ada berita buruk nih buat para pecinta lubang kebahagiaan. Kalau di Poco X7 ini udah nggak ada ya dia. Padahal di X6 lalu masih ada tuh lubangnya, alias headphone jack. Tuh bakal hilang selamanya atau di X8 nanti bakal nongol lagi ya? Lanjut ke bagian depan yang berukuran 6,67 inch dengan bezel yang terlihat lebih tipis karena kebantu sama layarnya yang lengkung tadi. Terus dia punya tebal dan berat yang tergolong normal sih untuk HP zaman now di 8,63 mili dan 190 gram. Overall, bahasa desain HP ini cukup beda jauh dengan varian Pro-nya, dimana si Pro ini lebih ke boxy berlayar flat dengan kamera modul yang minimalis, sedangkan di X7 regular cukup nyentrik bisa gue bilang dengan layar lengkungnya. Oh ya, sama kayak Pro, kalau di X7 regular ini juga punya desain yang lebih kalem bermateria polikarbonat ya, jadi nggak bertekstur leather. Ada yang warna silver sama juga green, cuma tetap punya tulisan Poco yang sama gedenya di sini. Nah, buat spesifikasi kalian langsung lihat aja di layar ya. Paling di sini gue kasih lihat bedanya apa aja sama yang X7 Pro. Pertama jelas beda di chipset yang cukup jauh tuh, 7300 Ultra sama 8400 Ultra. Beda buat benchmark sama gaming nanti gue bahas terpisah di belakang ya. Terus buat baterai pun loncat cukup jauh beserta kepala charger naik 2 kali lipat. Habis itu buat kamera mirip, sensornya juga sama IMX882. Paling di versi regulernya ketambahan lensa pelengkap 2 megapiksel makro. Terus dari perlindungan layar malah jagoan di regular ini loh, Gorilla Glass Victus 2 berbanding 7i. Sama satu lagi yang cukup membingungkan, kok varian regulernya justru support eSIM ya, sedangkan yang Pro malah kagak. Selebihnya ya mirip-mirip, mulai dari layar, terus udah IP68 juga, haptic feedback sama-sama mantep, dan dual stereo speaker yang kalau dibandingin sama pendahulunya Poco X6 gimana bang? chipset ada peningkatan, tapi lagi-lagi nanti kita bahas di topik terpisah ya. Terus buat baterai geli-geli aja sih naiknya, sedangkan charging justru malah downgrade ya dari 67 ke 45. Habis itu buat kamera untuk lensa utama secara megapiksel ada downgrade dan selfie-nya upgrade dikit. Sisanya ada 2 upgrade lagi, yaitu dari sisi IP rating sama perlindungan layar ya. Sedangkan buat layarnya yang sekarang jadi curve, gue kurang tahu deh menurut kalian ini downgrade atau upgrade buat layar. Dan buat ngejawab pertanyaan bedanya apa sama Redmi Note 14 Pro 5G, sepenglihatan gua cuman di lensa utama aja sih, 200 megapiksel di Redmi, sedangkan Poco itu cuman 50 megapiksel.
Cuma kalian tahu nggak apa yang mempersatukan keempat HP ini? Dan mungkin hampir semua HP Xiaomi Poco lainnya. Yaitu layarnya yang selalu 6,67 inch. Wadaw. Dan terakhir, gue mau bahas dikit tentang AI di HP ini ya. Yang kalau gue kepoin di websitenya, AI di X7 regular ini terbatas. Di sana cuma ditunjukin ada Salah, nggak bisa bahasa Inggris. AI Image Expansion, AI Erase Pro, AI Film, dan dukungan dari Google Gemini. Dukungan AI lainnya kayak AI Recorder, Interpreter, sampai AI Note cuma ada di Pro version doang. Terus saat gue cek langsung di HP-nya pun, fitur kayak Image Expansion dan Erase Pro gitu belum nongol ya. Padahal kalau kalian lihat di X7 Pro gue ini udah ada. Dan ternyata setelah gue cek lagi di websitenya, bakal nyusul terimanya di akhir Maret. Gak tau kenapa bisa dibedain gini ya. Menurut ilmu sotoy gue sih mungkin gara-gara HyperOS sama Androidnya beda kali. Dimana X7 regular ini masih HyperOS 1 dan Android 14. Mungkin. Nah, habis ngomongin spesifikasi, saatnya kita buat tes benchmark sama gaming. Untuk Antutu dari X7 ini dapat skor di 647 ribuan. Yang mana kalau dibandingin sama X7 Pro, jelas terjadi kesenjangan sosial. Hampir 3 kali lipat lebih tinggi dengan skor 1,62 juta. Begitu juga dengan tes Geekbench dan 3D Max-nya ya, jauh lebih tinggi di versi Pro. Tapi kalau dibandingin sama Poco X6 dengan Snapdragon 7S Gen 2, yang mana gue sempat tes tahun lalu, terlihat ada peningkatan tipis di sekitar 40 ribuan. Dan mohon maaf, gue gak sempet tes ulang karena udah gak pegang HP-nya. Next, kalau udah cukup dengan angka-angka ajaib tadi di benchmark, mari kita sekarang ke gaming. Tapi sebelumnya, biar usaha dan modal gue beli HP ini gak sia-sia, boleh bantuin gue dengan like video ini ya. Thank you. Jadi di sini gue main Genshin Impact selama 20 menitan dengan settingan bawaannya yaitu lowest, tapi gue naikin FPS ke 60. Buat pengalaman main masih nyaman sih, cuma gara-gara grafiknya gue bikin lowest jadi gambarnya agak burik. Untuk FPS rata-rata udah oke di 51,8, baterai berkurang 9% dengan suhu yang aman, hangat aja di 39 derajat. Kalau dibandingin sama X7 Pro jelas beda, dan ingetin aja di tes gua sebelumnya, untuk settingan mentok highest 60 fps dapat rata-rata di 57,4 dengan suhu yang lebih tinggi tentunya di 42an derajat. Terus buat konsumsi daya sama berkurang 9%. Intinya ngegame di HP ini sebenarnya bisa aja, tapi dengan catatan ya settingannya jangan digeber rata kanan. Dan buat game yang lebih enteng kayak Mobile Legends, gue sempet tes juga dapat settingan mentok di Super Ultra dengan FPS mentok atas di 92,6. Total gue main sekitar 25 menit, sekitar 2 game, dan baterai berkurang 7%, dan suhu hangat dikit di 38an derajat. Oke, buat kamera, langsung gue rangkumin aja antara kedua HP ini. Yang pertama, resolusi video kamera belakang di X7 regular bisa mentok sampai 4K 30, sedangkan Pro versionnya lebih baik di 4K 60. Tapi anehnya, buat selfie justru X7 regular itu lebih baik ya, yang mana bisa mentok di 1080p 60, sedangkan X7 Pro cuma di 1080p 30 aja. Kalau buat kualitas, untuk selfie-nya punya dynamic range yang sama-sama baik. Cuman dari sisi skin tone cukup berasa kalau muka gue lebih diputihin di Pro version, sedangkan non-Pro-nya lebih mendekati asli. Habis itu buat video kamera belakang punya warna lebih mendekati asli di Pro version, sedangkan di non-Pro cenderung agak cool kebiruan. Tapi buat ultrawide hampir mirip sih hasil videonya. Paling gue ada berasa sedikit lebih terang di X7 regular. Oh ya, saat recording gini di X7 regular dia nggak bisa pindah lensa ke ultrawide ya, sedangkan Pro versionnya bisa tuh. Dan kalau ngomongin zoom, sama-sama mentok di 6 kali. Dan entah kenapa buat foto di X7 regular bisa sampai 20 loh, sedangkan X7 Pro-nya aja 10 kali doang. Kenapa bisa nggak sinkron gini ya? Untuk hasil fotonya sekilas mirip, tapi kalau dilihat lebih lanjut, warna di Poco X7 Pro lebih akurat. Di X7 regular saturasinya sedikit lebih rendah. Yang paling kelihatan dari celana si bocil ini ya, yang kuningnya mendekati di Pro version. Terakhir buat selfie, mirip juga secara keseluruhan, kecuali satu bagian muka gua yang cenderung lebih diterangin atau diputihin gitu di X7 Pro. Menurut gua ya, perbedaan kamera kedua HP ini ya cukup minim sih. Paling yang cukup disayangkan di X7 regular ini ketidakmampuan dia buat pindah lensa saat recording. Oke, kayak yang gue bilang sebelumnya, HP ini punya 3 warna ya. Ada silver, hijau, sama si hitam ini. Terus buat storage-nya cuma ada 2, 8 plus 256 di harga 3,5 juta dan 12 plus 512 di harga 4,3 juta. Bedanya nggak sampai sejuta dari varian Pro. Tapi ingat, ini gue beli di Poco Singapura. Untuk harga resmi di Indonesianya juga belum tahu berapa. Ya semoga bisa mirip atau mungkin lebih murah dari ini. Dan pertanyaan selanjutnya, jadi mending X7 biasa atau X7 Pro bang?
Gua sendiri kalau disuruh pilih ya, apalagi dengan selisih di bawah 1 juta, bakal bela-belain sikat yang profession sih. Selain performanya jauh kemana-mana, baterai dan chargingnya lebih mantep, AI-nya juga lebih lengkap. Jadi sebisa mungkin incer professionnya. Tapi kalau dirasa selisihnya itu cukup gede buat kalian, dan kuncinya itu kalian bukan tipe yang suka ngegame berat kayak Genshin Impact rata kanan ataupun main Wuthering Wave, Poco X7 regular ini sebenarnya bukan pilihan yang salah juga. Punya kamera yang sama bagusnya dengan profession, layar lengkung yang buat gue lebih wow aja, IP68, dan ini yang nggak dipunya profession, yaitu dukungan eSIM. Jadi ya kayak biasa, semua balik lagi disesuaikan sama kebutuhan, preferensi, dan budget masing-masing, oke? Kalau kalian ada pertimbangan lain dalam pilih salah satu HP dari kedua HP ini, boleh share pendapatnya di komen ya. Siapa tahu bisa ngebantu teman-teman lain yang lagi galau. Thank you.